Halo teman-teman semua, melanjutkan episode sebelumnya. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas seputar head, ray, ya, ray, chain, color, text, L-type, dan L-weight. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Kita mulai pembahasan pada episode kali ini yaitu tentang array ya. Array ini diklik tandanya seperti ini, array. Nah, array itu terdiri dari dua jenis yaitu rectangular dan polar array ya, rectangular array dan polar array ya. Jadi sebelumnya kita buat dulu suatu objek di sini, misalnya seperti ini. Ini sudah menjadi warna biru ya. Nanti akan kita bahas tentang color. Oke, sekarang kita klik array. Nah, kita mulai dari rectangular array. Rectangular array yaitu terdiri dari kolom dan baris ya, seperti itu. Rows dan columns seperti itu ya. Nah, di sini akan ditentukan berapa jarak antar baris, berapa jarak antar kolom ya. Lalu sudut kemiringannya berapa ya, ini bisa ditentukan 0 atau 90 atau berapa. Kalau 0 ya berarti sejajar ya, datar gitu ya. Kita mulai saja, misalnya rowsnya 4, kolomnya 4 ya, seperti itu. Row offsetnya, jarak antar barisnya berapa, misalnya saya tentukan saja di sini ya, sudah 5 nggak apa-apa. Kolom offsetnya 5 ya. Oke, select object, kita klik dulu select object, kita pilih objek ini, enter. Oke. Nah, ya. Seperti ini. Jadi naik ke atas dia 4 baris, ininya 4 baris. Untuk lebih jelas mungkin kita buat saja di sini objek dengan add 2,2 misalnya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat lagi array supaya jelas. Nah, row ya, di sininya offsetnya 2 berarti ada jarak dari ini 5. Nah, ini kepanjangan misalnya 2 berarti 3 lah ya di sininya. 4 lah misalnya 4, offsetnya 4 karena panjang dan lebarnya sama tadi ya. Oke. 4, select object ini. Enter. Oke. Nah, seperti ini. Jadi naik ke atas dan naik ke atas dan ke kanan ya, samping kanan seperti itu. 4 baris, 4 kolom ya, seperti itu. Nah, ini termasuk rectangular array ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang polar? Kita buat di sini. Kita pindahkan di sini aja. Oke, di sini. Sekarang kita buat lagi array ya. Nah, sekarang kita bikin yang polar array ya. Nah, polar array ini menggunakan perputaran, maka ada sudut putarnya. Misalnya saya bikin sini angel fill-nya sampai 360. Total number item, berapa jumlah item ya dalam suatu putaran ini. Misalnya saya buat 8 ya. Select object. Nah, ini objeknya. Terus kita tentukan nih center point-nya ya. Center point-nya kita tentukan. Misalnya saya tentukan di sini. Ya, di sini perputarannya oke. Langsung oke. Nah, seperti ini ya. Ini termasuk kategori polar ya. Oke, berikutnya yaitu color ya. Color itu untuk mengganti jenis warna garis objek ya, seperti itu. Objek misalnya sekarang ini biru, jadi bisa kita pilih di sini ya warna yang kita kendaki atau langsung select color. Nah, seperti ini ya. Oke, kita buat misalnya objek rectangle. Nah, ini warnanya sudah beda ya, seperti itu.
Atau bisa juga kita mengetiknya di sini color. Nah, seperti ini. Ini juga sama, tinggal dipilih ada index color, true color, ya tinggal dipilih yang mana. Nah, oke. Kalau sudah cocok, oke. Udah, langsung kita buat misalnya objek. Nah, ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya mau mengganti warna sedangkan objeknya sudah terwarna biru misalnya. Jadi yang kita mau ganti ini objek yang sudah ada, warnanya tinggal diganti ya. Kalau seperti itu kita menggunakan perintah change ya. Change seperti ini, change. Nah, misalnya saya mau ganti objek warna ini ya. Oke, kita ganti. Nah, terus kita pilih P, property. Nah, pilih C ya, color. Oke. Nah, pilihnya apa nih new colornya? Nah, new colornya bisa warna apa? Misalnya sini 206, kita misalnya bikin aja 125 misalnya. Oke. Tuh. Nah, langsung berubah ya. Seperti itu. Jadi perintahnya change ya. Sekali lagi saya ulangi, change. Yang saya pilih ini objek ya. Enter, pilih P dari property. Lalu pilih C, color. Nah, ini masukkan new colornya berapa? Misalnya 97 misalnya. Enter lagi. Nah, seperti itu. Itu fungsi change ya. Oke, berikutnya yaitu teks ya. Teks bisa ditulis seperti ini. Teks. Nah, lalu tentukan start point-nya. Start point-nya misalnya sembarang aja, misalnya di sini ya. Ketinggiannya berapa? Misalnya 5 misalnya tulis. Nah, udah cocok. Kita ketik aja langsung. Harus. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan ininya ya. Text atau bisa juga menggunakan yang ini. Ya, multi line text. Nah, di sini first colornya di mana? Sini misalnya. Nah, ini tinggal ketik di sini teksnya, misalnya auto. Oke. Nah, ini dipilih dulu jenisnya atau ukurannya ya 5 misalnya. Kalau yang ini di blok, kalau yang sudah ya. Kalau mau di, nah seperti itu. Ini jenis hurufnya ya, di sini bisa dipilih. Nah, seperti ini. Nah, itu cocok sudah. Oh, oke. Nah, seperti itu. Jadi boleh langsung diketik teks ya, atau kita pilih yang ini, tanda gambar multi line text ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya mau ngedit ya, ngedit itu dalam konteks yang kita edit itu isi teksnya. AutoCAD 2 misalnya, AutoCAD 2007 misalnya. Nah, kita fungsinya itu DD edit. DD edit. Nah, kita pilih objeknya. Nah, ya, di sini kita ganti misalnya AutoCAD 2017 misalnya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau DD edit itu lebih kepada mengganti isi teksnya ya, seperti itu. Oke, berikutnya yaitu hatch ya, atau arsiran ya, seperti itu. Jadi arsiran itu dibagi menjadi dua, ada arsiran objek, juga ada arsiran irisan ya, irisan objek seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan perintah yang menggunakan arsiran objek ya. Di sini ini perintahnya hatch seperti ini, diklik, atau bisa juga kita ketik batch. Kalau kita ketik batch, tapi kalau kita klik di sana hatch misalnya. Nah, ya seperti ini. Nah, ya artinya sama. Cuman beda ininya aja. Kalau ini hatch ya, seperti ini. Nah, setelah itu
kita tentukan jenisnya. Ini ada angel scale ya, ada di sini scale, ada ini angel ya. Maksudnya scale itu berapa skala arsirannya ya. Semakin besar scale-nya maka arsirannya semakin besar ya. Jadi kita harus lihat juga kedudukan objeknya ya, sebesar apa dia ukurannya ya. Jadi bisa dikira-kira. Nah, angel itu kemiringan. Jadi kemiringannya itu berapa derajat? 0 derajat berarti datar ya. Kalau misalnya lebih miring 15 derajat atau berapa ya, lebih miring, seperti itu aja ya. Oke, kita mulai dulu. Untuk yang sementara kita pilih. Nah, di sini ada pitch point ya. Nanti apa yang membedakan pitch point dengan select object? Kita pilih yang select object dulu. Misalnya kita ini. Kita pilih objek ini, enter ya. Ini scale-nya kita pilih saja yang sudah 0,5 kita coba ya. Ini langsung kita pilih select object ya. Select object. Jadi sudah, kita oke langsung. Nah, ya seperti ini. Ini sudah terarsir ya, seperti itu. Oke, misalnya kita coba lagi untuk mengarsir yang lingkaran ya. Lingkaran, head di sini. Ya, cukup kita ganti. Misalnya kita mau ganti, kita ganti di sini. Nah, ada di sini beragam ya. Misalnya kita ganti yang ini, arsen. Oke, skalanya kita tentukan. Misalnya agak sedikit banyak, 1 lah misalnya salah. Oke. Nah, terus kita bikin select objeknya. Oke ya, seperti ini. Ini arsiran objek ya. Bagaimana dengan arsiran yang fixed point tadi ya, yang arsiran yang merupakan irisan ya. Oke ya, sekarang kita buat objek seperti ini. Oke, kita buat yang ada irisannya. Nah, misalnya seperti inilah ya. Sekarang irisannya ini kan berarti yang di sini yang ini ya. Oke, sekarang kita buat hatch. Oke, add pitch point. Pitch pointnya mana? Kita pilih ini misalnya. Nah ya, enter. Misalnya masih yang arsen ini ya, kita oke. Nah seperti itu. Nah sedangkan yang pitch point ini akan kita kasih dengan yang beda ya. Hatch masih kita kasih ini warnanya beda. Misalnya saya pilih yang ini. Oke. Nah terus di sini kita pilih pitch point. Nah klik di tengah di antara ini. Nah seperti ini. Enter. Oke. Nah seperti itu ya. Oke, berikutnya yaitu penaturan tentang jenis garis dan ketebalan garis ya, seperti itu ya. Ini by defaultnya kan by layer dan default seperti ini ya. Jadi kita bisa ganti jenis garisnya ya. Nah misalnya saya pilih zigzag seperti ini ya. Kita buat di sini. Nah seperti ini zigzag ya. Jadi kalau mau dicari yang lain, other aja, other terus load. Nah ini tinggal dicari, dipilih sama kita apa yang kita kendakin. Misalnya ISO dash. Oke. Sudah seperti ini, kita oke. Nah kita pilih dulu di sini ISO dash yang kita sudah pilih. Sudah sini ya, acat ISO ya, acat ISO ya. Ini kita pilih oke. Nah ini dia. Nah kalau kita buat misalnya objek, nah seperti ini ya. Nah berikutnya yaitu tentang ketebalan garis ya. Ketebalan garis kita tentukan tebalannya. Misalnya saya bikin ketebalannya seperti 0,70 lah misalnya. Setelah itu kita buat objek di sini. Tidak akan langsung terjadi ya perubahannya. Nah, tetap tipis ya di sini. Apa yang menyebabkan dia tetap tipis? Karena ini tidak dalam
kondisi on ya, atau tidak dalam kondisi terpilih ya, LWT, weight ketebalannya. Jadi cukup klik ini aja. Nah, otomatis dia berubah ya. Akan mengikuti ketebalan huruf ininya. Ya, buat lagi di sini. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau objek-objek yang sudah jadi seperti ini, cara merubahnya untuk ukuran garis dan jenisnya ya kita gunakan fungsi change tadi ya. Change seperti ini. Select objeknya ini misalnya ya, pilih P. Oke. Nah, terus kita pilih apa? Misalnya kita pilih LT, L type. Nah, kita pilih LW misalnya. Ya, kita pilih LW misalnya. LW. Nah, di sini ada ininya apa jenisnya ya. Misalnya 0,75 misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara merubahnya objek yang sudah jadi dengan perintah change seperti itu. Oke, ini workshop pertama ya. Dalam episode kali ini ya, mengenai ray ya. Di sini ada konsep polar ya, polar. Sedangkan ukuran di setiap objek ini, yang objek satu ini kan satu objek sebenarnya cuma di polar, di ray seperti itu ya. Ukurannya seperti ini. Kita perbesar di sini. Nah, seperti ini ya ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya ukurannya. Jadi nanti dari satu objek ini akan menghasilkan ini ya, karena faktor array. Nah, ini untuk workshop pertama ya. Sedangkan ini workshop kedua ya. Ini merupakan workshop kedua ya. Akan membuat bentuk juga sejenis array ya. Ininya array masalahnya. Ini saya menggunakan array di sini yang sifatnya di sini rectangular ya. Satu kolom 5 baris. 1 2 3 4 5 ya, seperti itu.
Ini juga ukurannya ya.
episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.